Oke guys, hari ini ada webinar ketahanan pangan. Jadi bagaimana bisnis atau usaha jika kita mengikuti webinar? Webinar sambil berbisnis. Ini webinar bagi wartawan umpamanya yang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa yang harus dilakukan. Nah, ini salah satu narasumber namanya Bapak Arif Hidayatullah. Dia menyatakan prinsip pemberdayaan. Mungkin saat ini saatnya wartawan untuk berani ngambil sikap dalam kondisi pandemi, ya seperti buka usaha dan buka yang lain-lain, pertanian atau yang lain-lain. Jangan hanya diam dan putus asa seperti yang saya lakukan sekarang. Setelah mulai berusaha dan usaha dagang kecil-kecilan untuk menopang perekonomian keluarga. Kalau tidak, nanti kondisinya tambah sulit. Oke, nah, ini beberapa materi webinar tersebut. Mungkin kita bisa saling berbagi dan semoga bermanfaat bagi yang lain.
Pertama, sebelum pelatihan dimulai, kami dari panitia akan memastikan audio para peserta dalam off, kemudian visual dalam on. Ini untuk mengantisipasi adanya suara berisik saat pelaksanaan acara. Kemudian yang kedua, kami mengharapkan kepada seluruh peserta seminar untuk tetap berpakaian rapi dan sopan dan bebas. Kami juga menyarankan agar seluruh peserta diharapkan menggunakan celana panjang, karena hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi tiba-tiba peserta lupa, tiba-tiba berdiri ternyata tidak menggunakan, hanya memakai celana dalam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang kita hormati PJS Kepala SKK Migas Sumbagut, yang dalam hari ini pada acara ini diwakili oleh spesialis pertama dukungan bisnis yang terhormat Bapak Yanin Kolison. Kemudian yang kita hormati Ketua PWI Provinsi Riau, yang juga Ketua Serikat Perusahaan Pers SPS Provinsi Riau, Kakanda Haji Zumanta Sekdang. Selanjutnya kepada narasumber yang sangat luar biasa yang akan menyampaikan materi pada pelatihan kita pada pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang cerah ini kita sama-sama bergabung dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara virtual atau secara online. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baik, para peserta, rekan-rekan yang kami hormati, sebelum kita masuki acara pembukaan, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kegiatan yang dilaksanakan pada pagi hari ini, atau kegiatan selama 2 hari Senin Selasa ini, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh PWI Riau bersama SPS Riau yang didukung oleh SKK Migas dan K3S. Kita mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh dari SKK Migas dan K3S. Acara PWI dan SPS yang akan dilaksanakan ini akan dibagi dalam 3 sesi. Pertama, seminar ketahanan pangan untuk wartawan selama pandemi COVID-19 akan dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada hari ini Senin dan besok Selasa. Kemudian sesi kedua juga akan dilaksanakan webinar dengan tema sosialisasi kode perilaku wartawan dan tata cara peliputan di masa pandemi COVID yang insya Allah akan dilaksanakan pada 16 dan 17 Desember. Kemudian yang terakhir, kegiatan ketiga, prauji kompetensi wartawan UKW Provinsi Riau yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Desember. Itulah rangkaian-rangkaian acara yang akan dilaksanakan oleh PWI dan SPS Riau. Baik rekan-rekan, para narasumber yang kami hormati, kita lanjutkan dengan acara sambutan sekaligus membuka acara seminar ketahanan pangan untuk wartawan selama pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh PJS Kepala SKK Migas Sumbagut. Dalam hal ini akan diwakili oleh spesialis pertama
dukungan bisnis yang terhormat Bapak Yonin Kulison. Kepada Bapak Yonin Kulison kami silakan. Baik, silakan Bapak yang terhormat Bapak Yonin Kulison untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara kita pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon maaf tadi saya pakai dua line dan line ini belum tidak bisa di unmute channel. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali sama-sama keluarga besar wartawan di bawah naungan PWI Riau. Sebelum saya menyampaikan sambutan, saya menyampaikan salam dan permohonan maaf dari PJS SKK Migas Perwakilan Subud, Pak Haryanto, yang sedianya bisa bergabung bersama-sama pada pagi hari ini. Ternyata beliau harus dengan DPRD dari Kabupaten Bengkalis, sehingga beliau menitipkan kepada saya selaku spesialis Pratama Dukungan Bisnis di bidang keumatan. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau, beliau menitipkan dan memberikan draft sambutan yang insya Allah saya akan bacakan pada pagi hari ini. Yang kami hormati Ketua PWI Provinsi Riau, Bapak Zulman Sasekedang, yang juga sebagai Ketua SPS Riau, seluruh manajemen K3S Riau, dan tim Front Pacific Indonesia, IMP Bentu, Pertamina Hulu Siak, Pertamina Hulu Kampar, SPR Langgak, PP Lirik, IMP Malaka Strait, BOB BSP Pertamina Hulu. Yang kami banggakan, rekan-rekan wartawan di Provinsi Riau yang hadir dalam kegiatan pelatihan ketahanan pangan di masa pandemi COVID untuk wartawan anggota PWI Riau. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam kegiatan webinar pelatihan ketahanan pangan di masa pandemi COVID-19 untuk wartawan anggota PWI Riau. Senang sekali pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dengan metode virtual mengingat masih merebaknya wabah COVID di Indonesia. Sebelumnya, alhamdulillah di sela-sela COVID, saya sempat 1 atau 2 minggu yang lalu hadir bersilaturahmi di kantor Pak Ketua, menyerahkan hadiah dalam acara penutupan HPN dan Porwada. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini memang berpengaruh pada semua aspek dan lini masyarakat, tidak terkecuali industri hulu migas. Dan tentunya di dunia jurnalistik. Pandemi COVID berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat di Indonesia, sudah kita ketahui bersama, secara umum dengan terbatasnya akses bertatap muka dan kegiatan rutin lainnya, seperti sebelum adanya COVID-19 yang ada. Kami menyadari tidak hanya sektor hulu migas, sektor media dan wartawan tentunya juga turut mendapat imbas adanya pandemi COVID ini. Maka dari itu, dibutuhkan upaya-upaya lain dalam rangka menggairahkan ekonomi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan wartawan, tidak hanya dari sisi jurnalistik, tapi juga dari sisi pengembangan ekonomi. Alhamdulillah tadi sudah disebut oleh MC bahwa kolaborasi kegiatan yang sudah terjalin selama ini masih tetap dapat dilanjutkan. Setelah acara ini akan ada 2 kegiatan lain. Insya Allah di tahun-tahun mendatang kita tetap akan menjalin silaturahmi, kegiatan, dan terus berkolaborasi.
Webinar pelatihan kegiatan ketahanan pangan di masa pandemi untuk wartawan PWI Riau kami harapkan mampu menjadi stimulus bagi rekan-rekan wartawan untuk mencoba hal baru di luar tugas-tugas rutinnya. Pelatihan merupakan salah satu upaya kita untuk bersama-sama agar nantinya wartawan dapat mengembangkan sayap di bidang ekonomi melalui kelompok-kelompok UKM yang dapat menghasilkan profit di luar kewartawanan. Memang terkadang dalam situasi seperti ini, terobosan-terobosan, inisiatif, memulai sesuatu hal yang di luar zona comfort zone harus kita lakukan. Insya Allah teman-teman selain dengan profesi mulianya saat ini, juga bisa melakukan sesuatu pengembangan-pengembangan kegiatan apapun di bidang ekonomi, sehingga nanti kita dapat gayung bersambut, melanjutkan kegiatan-kegiatan, tidak hanya kolaborasi di bidang media dan jurnalisme, tapi juga suatu saat mudah-mudahan ada hubungan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat, yang nantinya pionirnya adalah karya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam berkiprah di lingkungannya masing-masing. Rekan-rekan wartawan yang kami hormati, jika kita lihat bersama, sinergi SKK Migas K3S bersama PWI Riau telah beberapa kali dilakukan. Kami tentu mengucapkan terima kasih kepada partner kami K3S di Riau yang telah membantu, mensupport dalam tahunan untuk selalu berkolaborasi dengan rekan-rekan media, melanjutkan kegiatan bersama khususnya dengan organisasi Satuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau. Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar dan kami tetap mengharapkan dukungan dari rekan-rekan wartawan dalam operasional Hulu Migas, khususnya operasional rekan-rekan K3S di lapangan dapat berjalan aman tanpa gangguan yang berarti sehingga dapat menghasilkan pemasukan negara bagi negara dan daerah khususnya. Sebetulnya permintaan kami cukup sederhana. Kami sebagai stakeholder yang mengawasi kegiatan Hulu Migas ingin selalu melangkur setiap stakeholder daerah termasuk media untuk memastikan informasi-informasi yang benar, tepat bagi masyarakat itu tersampaikan dengan baik. Sehingga kegiatan-kegiatan industri Hulu Migas yang masih menopang perekonomian nasional 20 hingga 30% pendapatan negara itu bisa terus kita kawal untuk memastikan negara mendapatkan sumber pendapatan anggaran belanjanya dari sektor Hulu Migas secara lancar. Sebagai penutup, saya sampaikan sebuah pantun. Ikan gabus dimasak gulai, gulainya dimakan di atas dipan. Latihan ketahanan pangan kita mulai, berjalan lancar itu yang kami harapkan. Terima kasih segala waktu dan perhatiannya. Mari kita lindungi diri dan disiplin. Dengan disiplin, patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan selalu menggunakan masker. Demikian Bapak dan Ibu yang saya sampaikan. Terakhir saya mengucapkan selamat berwebinar. Semoga webinar ini bermanfaat untuk semua saat ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yanin Kolison, spesialis Pratama Hubungan Bisnis SKK Migas Bakut, telah menyampaikan sambutan dengan harapan mudah-mudahan acara yang didukung oleh SKK Migas dan K3S ini yang akan dilaksanakan selama 2 hari dapat berjalan lancar. Baik, rekan-rekan peserta pelatihan ketahanan pangan untuk wartawan selama pandemi COVID-19. Langsung kita lanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan. Untuk yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada narasumber, yakni Bapak Arif Hidayatullah,
Beliau adalah senior CSR officer di Energi Mega Persada. Selamat pagi Pak Arif. Baik, sebelum kita berikan kesempatan kepada Pak Arif Hidayatullah untuk menyampaikan materi, kami akan menyampaikan biodata dari nama lengkapnya Bapak Arif Hidayatullah SP, beliau lahir di Tasikmalaya 1976. Kemudian Pak Arif Hidayatullah merupakan alumni dari Fakultas Pertanian Universitas Winaya Mukti, jurusan budidaya pertanian. Saat ini beliau bekerja sebagai senior CSR officer di Energi Mega Persada. Kemudian cukup banyak pelatihan dan pengalaman beliau di bidang CSR. Dan juga pengalaman-pengalaman di bidang organisasi. Cukup luar biasa Pak Arif Hidayatullah. Baik, untuk memecah waktu, marilah kita berikan kesempatan kepada Bapak Arif Hidayatullah. Oke, baik Bapak, suaranya sudah jelas Pak? Halo, Bapak-Bapak, apakah suaranya sudah jelas? Halo, Pak? Halo? Mohon maaf. Oke. Sudah kedengaran ya suaranya ya Pak? Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kami bisa bersilaturahim dari K3S EMP Malaka Street dengan bapak-bapak dari wartawan di Provinsi Riau. Juga mungkin terima kasih kepada Pak Yanin dari SKK Migas Sumbagut dan rekan-rekan K3S. Pertama, ini tentunya saya berterima kasih karena bertemu dengan orang-orang luar biasa dalam acara yang luar biasa dan waktu yang tepat. Mudah-mudahan kita pertemuan ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mungkin saya izin untuk coba menyampaikan kemarin kurang lebih kita untuk mencoba bersama-sama ikut berpartisipasi menyampaikan pemaparan dalam pelatihan ketahanan pangan khusus untuk wartawan di masa pandemi. Sebenarnya kalau lihat dari gambaran awal memang pemateri yang sifatnya khusus sudah ada latihan dari tentang masalah perikanan dan bioplog. Jadi saya akan coba mungkin dari sisi lain di mana pengalaman kami dalam upaya untuk membangun ketahanan pangan dari sisi masyarakat di masa pandemi. Izin mungkin saya share file dulu. Sampaikan
Ini sebenarnya ketahanan pangan di masa pandemi, intinya kami bersama mengembangkan potensi lokal untuk membangun kemandirian masyarakat. Kasus program PPM di EMP Malaka Street untuk program pertanian. Sekilas profil saya, mungkin selain saya bekerja di migas, khususnya di bidang CSR, sesuai dengan latar belakang saya, kebetulan saya dari pertanian, Pak. Saat ini saya coba untuk di waktu-waktu ya selang dari pekerjaan, di waktu off, kebetulan saya on off, biasanya 2 minggu, saya fokus juga untuk pengembangan pertanian terpadu ramah lingkungan. Saya tidak berani menyebut organik karena masih ada sebagian yang belum organik. Dari mulai perikanan, peternakan, pertanian padi organik, dan saya sedang merintis juga untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Itu sekilas mungkin profil saya. Nah, adapun kalau kita melihat dari sisi EMP kembali wilayah Sumatera, kita ada di Sumatera Utara, ada di Gebang dan di Tongah. Di Riau kita ada di Malaka Street dan di Bentu. Dan dulu di Jambi pernah kita ada di di Glam. Yang menarik sebenarnya karena hampir semua dampingan kami adalah berdekatan dengan lokasi-lokasi petani. Jadi mayoritas itu masyarakat hampir di atas 70-80% adalah bermain di sekitar pertanian secara umum. Baik itu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Saya lihatkan dulu yang Malaka. Lokasi kami di Malaka itu kalau lihat dari ring satunya ada di 3 kecamatan, Sungai Apit, Merbau, dan Tebing Tinggi. Mayoritas masyarakatnya adalah petani sagu, karet, dan sebagian mangrove, juga sebagian di peternakan perikanan. Nah, kami sadar diri di mana posisi dan peran kami. Pertama, karena EMP adalah salah satu stakeholder pembangunan daerah, maka pengembangan sosial ekonomi harus dilakukan secara kolaboratif. Jadi kami melibatkan banyak pihak dan tematik berbasis lokal. Jadi sumber daya lokal adalah tema yang kami coba kembangkan. Terus juga peran kami di sisi lain, kami lebih kepada fasilitator dan katalisator. Itu poinnya. Nah, program yang kami lakukan ini secara bertahap dan fokus untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, ini tahapannya, mungkin ini nggak perlu diinikan. Nah, terus terang kami juga mengalami bagaimana implementasi program pemberdayaan pada masa pandemi. Ini harus kami pilih mana yang paling memungkinkan bisa lakukan, yang jelas untuk proses pengamanan. Nah, kalau lihat dari secara umum, kami mencari data-data dan kami baik itu secara makro dan mikro, ternyata secara umum sektor pertanian merupakan sektor paling bertahan di saat krisis. Ini bisa dibuktikan kalau lihat pada tahun menurut Kuntoro Boga Adrik, ini Kepala Biro Humas Pertanian, pada tahun 98 terbukti bahwa sektor pertanian tumbuh positif. 2007-2008 juga sama, mengalami kenaikan yang positif. Bahkan terakhir kalau lihat di data BPS, sepanjang April sampai Juni 2020 kinerja sektor pertanian tumbuh 2,19%. Nah, kalau lihat juga di sisi lain, kita lihat pidato Presiden pertama RI, pangan merupakan soal mati hidupnya satu bangsa. Apabila kebutuhan pangan tidak dipenuhi, maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner. Jadi itu yang disampaikan oleh Presiden pertama RI di waktu itu di Fakultas Pertanian, masih IPB, masih Fakultas Pertanian UI. Nah, kalau lihat dari secara nasional, ternyata Indonesia adalah negara dengan kekayaan keragaman hayati nomor 2 setelah Brasil. Ada kurang lebih 800 spesies tanaman sumber bahan pangan, kurang lebih 1.000 spesies tanaman obat-obatan, dan alga lainnya. Itu mungkin datanya bisa nanti di-share. Nah, ini salah satu program yang kami coba lakukan untuk di Meranti, karena potensi Meranti adalah di sagu. Kami coba masuk dari pangan olahannya.
karena saat ini dari sisi tepung berlimpah, tapi banyak tepung itu dikirim ke Cirebon dan nilai tambahnya masih kurang, maka kita coba bersama dengan masyarakat untuk mengolah pangan olahan sagu. Alhamdulillah sudah menjadi salah satu unggulan Kabupaten Kepulauan Bantu. Ini yang lain karet, karena memang tadi sebagian itu karet. Ini di Lukit kita bikin pembibitan. Tetapi memang karet saat ini, saat pandemi mengalami masa yang berat, di mana harga karet, jual karet turun. Maka di Lukit kita coba sekarang ke kelompok jahe, terkait dengan tren di pasaran masalah jahe. Alhamdulillah ini kita sudah dicoba mulai melakukan penanaman, fokusnya jahe merah. Nah, di sisi lain, kami juga melakukan pola pertanian organik. Bagaimana kita mengolah, memanfaatkan limbah yang menjijikan jadi bahan yang menjanjikan. Jadi, organisme lokal, kebetulan MOL ini adalah pemanfaatannya dari bahan-bahan lokal yang ada, baik itu air kelapa, cucian beras, dan sebagainya. Kita buat sebagai POC, pupuk organik cair, dan sebagai bahan untuk pembuatan kompos. Alhamdulillah, meskipun kami secara umum berada di daerah gambut, alhamdulillah ini bisa kami lakukan untuk mendapatkan nilai tambah bagi masyarakat. Nah, selain itu, kebetulan kami punya dampingan kelompok posyandu, dan kelompok posyandu ini kurang lebih satu posyandu ada 5-10 kader posyandu. Nah, kami coba latih untuk bikin tanaman obat keluarga atau kita singkat namanya toga. Ini sudah bisa berjalan terutama di daerah-daerah pelosok seperti Lukit dan lain sebagainya. Nah, kalau lihat dari secara umum di Indonesia, kemarin saya dapat data dari kawan di PISPI, Perhimpunan Sarjana Pertanian Seluruh Indonesia, ternyata lahan pekarangan di Indonesia cukup besar, kurang lebih 10,3 juta hektar. Baik itu lahan pekarangan langsung, bisa dibuat kebun bibit, demplot, di perkantoran atau kantor desa, pekarangan, ini banyak lokasi-lokasi yang bisa kita manfaatkan untuk pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi kalau berbicara pangan, tidak berarti harus lahannya besar, mungkin kita bisa manfaatkan lahan-lahan yang di sekitar kita. Apalagi di Riau masih cenderung perkantoran atau perumahan punya potensi lahan yang besar. Nah, ini kalau saya sendiri, kami coba waktu luang untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada, yang minimal untuk makan sehari-hari. Ini semi organik, Bu, tidak organik, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang bawah, ini memang organik. Kami kebetulan saya masuk di kelompok petani organik dan salah satu produknya adalah beras organik. Alhamdulillah, kalau dari kami, dari kelompok kami di Tasikmalaya sudah masuk ke Eropa. Nah, tapi kita juga sadari bahwa ketika dalam proses pemberdayaan yang kami lakukan, banyak sekali tantangan, tetapi salah satu tantangan terbesar adalah pasar. Ini yang terus terang kami diskusi dengan para petani, bagaimana ini bisa melakukan menembus tantangan pasar. Mudah-mudahan nanti bisa kita sharing strateginya. Ini strategi-strategi sudah kita lakukan, saat ini memang masih manual, jadi masih konvensional. Jadi kita, tapi ini ada satu masukan atau ide, kemarin saya diskusi dengan kawan-kawan tapi ini di kota-kota besar, mungkin ini bisa dilakukan di Pekanbaru. Jadi ini bisa share di Pekanbaru, ini di Jakarta sudah dilakukan untuk pasar pemasaran. Selanjutnya, tantangan selanjutnya adalah perubahan. Mungkin ada yang kenal, Bapak Ibu sekalian, ini foto kawan kita, anggota PWI. Saya sudah minta izin untuk di-share. Ini Pak Indra, anggota PWI dari Kabupaten Siak. Beliau di antara sela-sela waktu sebagai wartawan juga saat ini ketika masa pandemi juga melakukan kegiatan usaha lain, jualan juga. Ini tapi bagi saya ini merupakan sebuah inspirasi untuk kawan-kawan petani untuk berani melakukan perubahan, terutama bagi petani-petani konvensional
untuk melakukan perubahan di wilayah sekitar operasi kami ini agak sulit. Jadi kita coba untuk selalu melakukan perubahan sehingga bisa lebih baik. Jadi kalau intinya adalah mulai dengan sesuatu yang dari yang sederhana, dari yang kecil, dari yang kita bisa, yang terpenting dapat memberi manfaat bagi orang lain. Dan terus bisa menularkan kebaikan yang akan semakin membesar. Ini. Jadi memang ini juga masalah fashion juga. Ya para petani di sini masih ya fashionnya masih petani-petani konvensional, ketika diajak ke ada hal yang lebih baik dan mungkin dengan teknologi dan ilmu pengetahuan ini perlu waktu. Jadi kami memang lakukan tidak pengen sekaligus cepat, tapi bertahap dan fokus. Gitu. Nah, di sisi lain yang kami rasakan ketika kami berbicara dengan petani dalam konteks ketahanan pangan, baik itu petani, peternak, ataupun pembudidaya ikan. Jadi ini siklus yang kami rasakan. Jadi ini masalah SDM, teknologi budidaya, manajemen usaha, bahan baku, dan mata rantai distribusi. Tapi di antara semua memang yang kami rasakan dua hal, yaitu masalah perubahan dari SDM-nya dan masalah pasar. Nah, upaya untuk percepatan kami lakukan melalui proses pemberdayaan dan penumbuhan. Jadi kami mencoba dengan masyarakat sekitar operasional yang mau terlibat dalam program pemberdayaan. Untuk ini kami pertama adalah membangun prakarsa. Jadi kita bersama-sama untuk membuat perencanaan, membuat prakarsa. Terus juga mereka mau berupaya dan yang selanjutnya mereka mau menerapkan hasil prakarsanya itu. Jadi ini prosesnya tidak top down atau tidak hanya sekedar bottom up, tapi kita bersama-sama. Kita berkolaborasi bersama untuk merencanakan secara partisipatif. Di situ ada prakarsa, terus ada langkah-langkah prakarsa. Di lain, kami juga untuk penumbuhannya adalah bagaimana prakarsa itu untuk menjadi pembelajaran dan dilakukan. Sehingga timbul saling kerjasama dan kami lakukan adalah penguatan kapasitas untuk menuju masyarakat mandiri. Itu beberapa poin yang coba kami lakukan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan. Jadi mungkin untuk teknis ini perlu waktu yang berkelanjutan. Jadi dengan Bapak-Bapak tanpa mengurangi rasa hormat, kalau saya sih berpikir bahwa proses perubahan tadi ini ketika kita kan awalnya normal, sekarang di masa pandemi ini perlu waktu, perlu ada passion dan lain sebagainya. Ini perlu pengayaan. Saya kira ini sebuah kegiatan yang cukup positif. Di akhir mungkin saya tidak terlalu panjang lebar supaya ini nanti mungkin di diskusi dikembangkannya. Saya ada sedikit share budidaya ikan lele, tapi ini sama bahan pangan potensial untuk antivirus dan imun buster dari kawan-kawan. Kebetulan ini sudah saya share ke Mbak Kenny ya kalau nggak salah. Mbak Kenny mungkin bisa di-share ke teman-teman wartawan nantinya. Ini buku saku, Pak. Jadi ini buku saku bisa dimanfaatkan untuk kawan-kawan dari wartawan. Kalau untuk baca buku-buku besar mungkin agak sulit karena ya merubah kebiasaan ya, kecuali yang memang sudah biasa masuk di elemen pertanian, peternakan, perikanan. Tapi ini untuk yang baru mungkin bisa bermanfaat. Buku ini sebenarnya sudah saya share di Mbak Kenny, bisa di-share ke teman-teman dari wartawan. Saya kira mungkin dari saya sekedar pengantar karena saya tidak dikasih judul spesifik ya. Jadi saya mungkin lebih kepada untuk berbicara secara umum, sharing kondisi yang ada di kami dan bagaimana kami melakukan pembinaan. Banyak potensi di pertanian, baik itu pemanfaatan lahan pekarangan, terus baik itu potensi perikanan, perkebunan, lain sebagainya. Ini bisa dikembangkan, bisa menjadi nilai tambah di antara sela-sela waktu Bapak dan Ibu melakukan kegiatan keseharian sebagai wartawan. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan ya sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Saya kira dari saya itu
mungkin nanti bisa di-share atau yang dokumen tadi bisa di-sharekan buku saku. Kebetulan dokumennya sudah dikasih ke Mbak Kenny. Saya kira itu dari saya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin kita lanjut nanti di dialog, di diskusi ya, untuk lebih menariknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Hidayatullah yang sudah memberikan materi yang cukup luar biasa. Dari pemaparan yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, cukup banyak program-program terkait dengan ketahanan pangan selama pandemi COVID ini yang dilaksanakan oleh PT Energi Mega Persada. Baik, untuk selanjutnya mungkin kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan baik, untuk yang pertama pertanyaan kepada Pak Arif, mungkin kami bacakan. Pertama dari Abdul Ghafur dari wartawan senior Rio Pos. Pak Arif, terima kasih atas ilmu yang diberikan, tapi rasanya belum bisa kami pahami secara utuh. Apakah memungkinkan saya bisa ikut langsung ke kelompok tani yang Bapak bina? Mungkin kami silakan dulu kepada Pak Arif untuk memberikan penjelasan. Halo? Baik, silakan Pak Arif. Bapak, mohon diulangi, maaf tadi ada gangguan di kami, Pak. Baik, kami ulangi. Pertanyaan dari Abdul Ghafur. Terima kasih atas ilmu yang dipaparkan, tapi rasanya belum bisa kami memahami secara utuh. Yang dipertanyakan, apakah memungkinkan saya bisa ikut langsung ke kelompok tani yang Bapak bina? Ya, terima kasih Pak. Digunakan untuk di pekarangan atau itu digunakan untuk dalam skala besar. Itu Pak. Jadi kalau untuk pelatihan sangat memungkinkan. Insya Allah kami terbuka tetap dengan ini kan protokol kesehatan Pak. Baik, oke, terima kasih. Kemudian lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Yang kedua dari rekan kita, Satria Utama. Pertanyaannya, kira-kira jenis usaha pertanian apa yang cocok kami kembangkan yang sifatnya fleksibel, tidak terlalu banyak memakan waktu dan pemeliharaan, tapi hasilnya lumayan. Silakan Pak Arif. Terima kasih Pak. Kalau lihat dari gambaran, sebenarnya kan kita banyak punya lahan pekarangan Pak. Jadi lahan pekarangan kita bisa kita manfaatkan, terutama ini untuk skala kecil, mungkin untuk skala rumah tangga, itu untuk di lahan-lahan pekarangan, sehingga kita mengefisiensikan biaya karena tidak membeli produk-produk yang memang bisa kita lakukan secara langsung. Contoh misalkan untuk beberapa jenis sayuran bisa kita manfaatkan, pendekatannya bisa hidroponik sederhana, tidak perlu harus pakai pipa paralon atau lain sebagainya. Bisa kita manfaatkan barang-barang bekas yang ada, misalkan itu bekas air mineral atau apa, nanti tinggal dimanfaatkan di sekitar rumah, bisa sistemnya vertikal. Tadi mungkin dari foto juga bisa terlihat yang kami lakukan itu sistem vertikultur, dimanfaatkan sehingga itu bisa menunjang sumber-sumber pendapatan. Tapi yang jelas tentu karena kita kalau yang sudah sering melakukan program pertanian mungkin bisa langsung skala besar.
Tapi untuk bagi pemula, saya kira mungkin kita lakukan dengan skala-skala rumah tangga yang paling memungkinkan bisa dilakukan. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Arief. Nampaknya cukup banyak pertanyaan yang disampaikan oleh para rekan-rekan wartawan. Tingginya antusias dari wartawan mengikuti acara pelatihan ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kami sampaikan untuk Pak Arief. Yang seterusnya yaitu dari Kuni Masurayanti. Pertanyaannya, kalau nanti PWI punya kelompok tani sendiri atau kami yang peserta ini sepakat membuat kelompok tani, apakah Bapak bersedia menjadi pembinanya? Mana Pak? Silakan Pak Arief. Terima kasih Pak. Tentu saya sangat berterima kasih atas ininya. Dengan segala keterbatasan, mudah-mudahan bisa bersama Pak dalam rangka untuk pengembangan kelompok tani anggota dari tim dari PWI. Tentu kami juga bisa bersama mungkin dengan SK Migas Sumbagut untuk melakukan pembinaan. Secara pribadi, insya Allah nanti Pak bisa bersama. Mungkin kami juga bisa rangkul kawan-kawan PISPI, Pak, Perhimpunan Sarjana Pertanian Seluruh Indonesia di Provinsi Riau. Ada kawan-kawan kami juga di PISPI, termasuk juga kawan-kawan dari yang kemarin dapat kerjasama dengan Chevron, itu Pak Ade Daulay, itu bisa bersama. Jadi tidak hanya sendiri, tentunya kita perlu multi pihak dan multi stakeholder dalam proses pembinaan ini. Insya Allah secara pribadi siap. Mudah-mudahan nanti juga dari sisi institusi, dari EMP, dari SKK, dan ditunjang juga dengan dari pertanian lain bisa sama-sama untuk pengembangan kelompok tani, Pak. Baik, terima kasih. Kami masih membacakan pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta pelatihan. Yang selanjutnya dari Fitrah Dayun. Assalamualaikum Pak Arief. Bagaimana dengan kami yang tinggal di Pekanbaru, yang tinggal di kompleks perumahan dengan lahan yang sangat terbatas? Kira-kira tanaman apa yang cocok untuk dibudidayakan untuk meningkatkan ekonomi keluarga? Terima kasih Pak. Sebenarnya mungkin tadi udah dijawab, tapi saya coba jelaskan kembali. Kita ini punya potensi untuk pemanfaatan lahan pekarangan, meskipun itu masih sangat terbatas. Mungkin metodologi vertikultur bisa kita lakukan. Jenis tanaman yang skala-skala kecil bisa kita lakukan. Contoh misalkan kayak yang spesifik aja, kayak kangkung, salada, terus tapi fokus yang di dataran rendah ya, karena memang Pekanbaru kan kategorinya dataran rendah. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah, tapi mungkin karena terbatas lahan bisa vertikultur, dan memang ini perlu ya karena sesuatu yang baru ya perlu pelatihan, Pak. Perlu pelatihan yang mungkin juga tidak hanya sekedar di melalui Zoom atau proses webinar ini, tapi juga mungkin harus ada aplikasi. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Kemudian sebelum kami lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, kami sampaikan bahwa Bapak Yanin Kolison mungkin ada agenda lain di kantor, meeting atau acara lain, mungkin pamit untuk izin keluar dari Zoom meeting. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yanin yang telah bersedia bergabung sekaligus membuka acara pelatihan ketahanan pangan bagi wartawan selama pandemi COVID ini. Terima kasih Pak Yanin. Baik, mungkin sebelum Pak Yanin izin pamit dari pertemuan ini,
kami minta sambutan kota dua kata dari Pak Yanin kepada kita semua. Kepada Pak Yanin, kami silakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya sebetulnya pengen, cuman ada beberapa agenda yang harus saya ikuti sehingga saya harus pamit. Tapi sebelum saya pamit, saya melihat materi webinar ini, meskipun mungkin kita baru mengawali bersama-sama di dunia jurnalis. Kalau selama ini kita selalu berkecimpung hanya dengan tema-tema yang sesuai dengan pemberitaan dan media. Cuma dalam situasi COVID ini berkahnya adalah kita melakukan pembahasan yang di luar konteks media saat ini dan insya Allah nantinya bisa bermanfaat. Dari diskusi yang saya lihat berkembang dari chat-chat juga, tampaknya antusiasme dari wartawan cukup tinggi ya dalam upaya untuk belajar mengenal bagaimana melakukan kegiatan ekonomi usaha di bidang pertanian yang nantinya bisa dikembangkan sebagai satu keluarga ya minimal. Mungkin barangkali ke depan, kalau tadi pertanyaannya adalah teman-teman punya ekspektasi untuk melakukan langsung di lapangan di daerah-daerah binaan K3S, barangkali ini satu peluang untuk kita jajaki bagaimana mengcombine tema-tema media atau tema-tema peliputan yang selama ini dilakukan oleh wartawan itu bisa menjadi sebuah sinergi. Misalkan saya melihat teman-teman wartawan selain belajar di lapangan seperti yang Pak Arief tadi sudah buka tawarkan, bisa juga membuat semacam liputan profil keberhasilan dari bagaimana sosok-sosok petani yang sudah dibina itu bisa menjadi sosok-sosok masyarakat yang berjiwa mandiri misalkan, sehingga nanti itu bisa menjadi profil yang teman-teman wartawan bisa liput. Liputan-liputan ini bisa berkembang jadi liputan-liputan yang sifatnya tulisan, yang bisa jadi juga kenapa tidak kita jadikan satu ajang lomba penulisan misalkan. Dalam hal kekinian, bisa saja kegiatan-kegiatan CSR, mungkin tidak hanya di bidang pertanian, di bidang-bidang ekonomi lainnya bisa jadi sasaran dari ajang teman-teman membuat liputan profil keberhasilan dalam bentuk video barangkali yang bisa jadi menjadi salah satu tema baru dalam kompetisi teman-teman media. Jadi mungkin barangkali ke depan kita bisa diskusikan lebih lanjut pola-pola hubungan kerjasama sehingga model-model hubungan kerjasama selain proses pembelajaran, misi dari jurnalis teman-teman juga terwakili apa dan bagaimana teknisnya kami coba akan diskusikan dengan teman-teman K3S dan juga tentunya dengan teman-teman dari pengurus PWI mewakili seluruh segenap aspirasi anggota PWI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf saya harus join Bali. Mudah-mudahan webinar ini bermanfaat untuk kita secara jangka panjang. Terima kasih Pak Ketua, Pak Zul, semuanya, Pak Pengurus. Saya izin pamit. Ini kami minta waktu sebentar Pak untuk sesi foto bersama.
Jadi kepada rekan-rekan seluruh peserta untuk Oh iya, belum. dan commenting. Ya, rekan-rekan baik, satu, dua, baik, terima kasih Pak Yanin. Terima kasih Ya, atas terima dukungan kasih penuh semua teman-teman dari moderator. Migas. Izin pamit ya Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yani. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan kembali dengan Bapak Arif Hidayatullah untuk melanjutkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan peserta. Perhatikan itu. Ketua. Karena pertanyaan itu banyak, ada pertanyaan yang sama, mungkin pertanyaan digabung saja. Oke, minta seluruh peserta untuk mengungkapkan baik, kami ulangi Pak Arif, dari pertanyaan beberapa pertanyaan rekan-rekan wartawan, kerjasama seperti apa yang bisa direalisasikan dengan PT MP dalam masa pandemi COVID ini? Silakan pada Pak Arif. Ya, terima kasih moderator. Memang kalau berbicara kerjasama, terus terang ini perlu banyak hal ya yang harus kita diskusikan bareng. Saat ini memang kami banyak bekerja sama dengan PWI, terutama dari PWI Meranti dan dari SIAK. Bentuk kerjasama, kalau untuk program pertanian saat ini belum ada yang sifatnya khusus. Mungkin bisa sharing tadi Pak, seperti yang disampaikan oleh Pak Yanin, terkait dengan program pertanian bisa kita lakukan, terutama untuk kawan-kawan yang di lahan gambut. Memang ini menarik karena banyak kasus kami lakukan untuk program pertanian di lahan gambut. Tidak mudah seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk pertanian pekarangan mungkin itu bisa kita lakukan untuk berbentuk pelatihan-pelatihan ataupun program yang mungkin bisa membuat percontohan atau demonstrasi plot. Jadi seperti itu kalau untuk pertanian. Jadi pemanfaatan lahan itu yang saat ini banyak kami lakukan, mungkin bisa kita manfaatkan, bisa bersama, tentu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi yang kemungkinan bisa dilakukan saat ini. Saya kira itu.
Kalau untuk program-program yang lain memang kami ada bidang media, nah itu mungkin langsung dengan bidang media kami, yaitu Bang Hansardi, Pak. Baik, Pak Arif. Masih ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan. Assalamualaikum Pak Arif. Saya mau bertanya, di Kabupaten Pelalawan kan banyak petani ubi kayu. Namun di masa pandemi ini mereka terkendala pemasaran karena nilai jualnya anjlok dan dari sebelumnya. Apa langkah dan solusi yang baik buat para petani tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Ini yang memang jadi salah satu jadi kendala utama, Pak, dalam program pemberdayaan. Ketika kita memproduksi produk hasil pertanian, ternyata tidak serta-merta hasil pertanian ini dibeli dengan harga yang optimal sehingga menguntungkan, terutama ini di masalah harga. Karena terus terang ini terkait secara makro, petani tidak bisa menentukan harga. Jadi yang menentukan harga tetap pasar. Jadi kasus ini sama. Kami juga diskusi kemarin kawan kami terkait dengan surplus. Kalau berbicara surplus, kalau berbicara di data saat ini untuk beras kan surplus, Pak. Tetapi permasalahannya adalah ternyata surplus itu tidak diimbangi dengan harga yang baik. Jadi masih terutama di masa pandemi, di mana orang juga tidak bisa atau daya beli masyarakat juga rendah, berdampak pada harga di masyarakat. Jadi ini terus terang kami belum punya strategi yang cukup utuh. Tentu ini perlu banyak pihak, Pak, baik itu dari sisi perdagangan, baik itu dari sisi pertanian, dari sisi ini akan berbicara dengan makro gitu, Pak. Jadi saya belum bisa jawab khusus untuk yang masalah tadi market pasar. Tentu ini perlu kajian karena ini produknya sudah ada. Biasanya kami memang bersama dengan kelompok itu memprediksi, Pak, kemungkinan 3 bulan ke depan mana harga yang agak lumayan naik dari sisi untuk penjualan ekonomi. Tapi kalau dari sisi untuk kebutuhan konsumsi tetap kita lakukan seperti tadi lahan pekarangan sehingga tidak perlu beli dari orang lain, dari misalkan kangkung, cabai, terus sosin ataupun salada untuk sayuran-sayuran. Biasanya dengan sebagian juga sudah mulai dengan bioflok, sudah mulai juga dengan aquaponik gitu kan, dengan peternakannya. Tapi kalau untuk berbicara itu kategori makro, Pak. Jadi saya terus terang belum bisa jawab terkait dengan masalah pasar di
yang disampaikan tadi, Pak, terkait dengan apa namanya? Nah, ini perlu mungkin kita duduk bersama ini untuk berbicara masalah ini. Kalau masalah ini tidak bisa dilakukan sendiri. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Arif, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari rekan-rekan wartawan. Soalnya dari Saudari Margisna, pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Arif, di lahan gambut, tanaman apa yang cocok selain nanas? Saya juga pernah nanam mangga, tapi di sekitar lahan itu, tapi selalu buahnya membusuk saat masih putik. Kira-kira apa ada masalah? Terima kasih, Pak. Terkait dengan di lahan gambut, ini sesuatu yang sangat unik untuk di pertanian. Gambut adalah organik yang belum sempurna, jadi ini perlu ada penambahan-penambahan tertentu. Salah satu kendala, kebanyakan kita hanya melakukan pemupukan saja, tapi tidak melakukan perbaikan terhadap struktur atau kimia dari tanah. Jadi biasanya salah satu upaya untuk perbaikan struktur dan kimia tanah adalah dengan kompos. Kenapa? Sehingga sumber air masuk bisa terserap oleh kompos dan dia ketika musim kering dia bisa menyimpan air. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi tanaman, sampai saat ini kalau murni di lahan gambut memang mangga kurang optimal. Nanas salah satu yang mungkin secara ini sudah terbukti. Di Ungkuras, Sungai Apit, terus juga di wilayah Kabupaten di Pulau Padang, ini nanas cukup baik. Nah, selain itu kami juga mengembangkan beberapa tadi jahe merah juga ternyata berkembang cukup baik, tetapi memang perlu pengelolaan, Pak. Jadi pengelolaan di sini adalah penggunaan kompos, bukan hanya sekedar penggunaan pupuk kimia, misalkan urea, TSP atau KCl atau NPK saja. Karena itu secara langsung itu hanya berfungsi sebagai nutrisi kalau pupuk tadi, tetapi untuk tekstur dan struktur tanah itu tidak terjadi perbaikan. Nah, maka kita perbaiki dengan penggunaan kompos. Nah, strategi kompos salah satunya kelemahan di sini adalah berkaitan dengan peternakan. Secara umum kalau di wilayah kami rata-rata peternakan itu dibiarkan liar, tidak di kandang, sehingga kotoran hewan atau kohe sebagai media pembuat kompos itu dibiarkan begitu saja. Jadi terserap begitu saja. Ada percontohan, jadi dibuat kandang, sehingga dia juga punya penghasilan dari ternak, dan kohenya bisa dimanfaatkan sebagai bahan media untuk kompos. Nah, dari bahan itulah yang kita manfaatkan untuk perbaikan tekstur dan struktur tanah. Gitu. Jadi kalau untuk tanamannya, secara umum tanaman dataran rendah bisa cukup bagus, termasuk salah satunya kopi liberica, Pak, itu juga sudah cukup bagus, hanya mungkin penunjangnya yang perlu dikembangkan. Saat ini untuk di Meranti, kopi libericanya cukup, terutama di daerah Rangsang. Yang paling berat adalah perubahannya, Pak. Jadi merubah dari karakter bertani tradisional kepada karakter yang bertani yang lebih baik lagi, gitu. Artinya dengan ilmu dan teknologi yang lebih baik. Gitu. Jadi kalau untuk tanaman, untuk yang tanaman dengan jenis dataran-dataran rendah itu bisa kita lakukan, termasuk mangga juga bisa, tapi perlakuan perbaikan tekstur struktur tanah itu harus kita lakukan juga. Itu. Terima kasih. Terima kasih penjelasan yang cukup jelas dari Pak Arif. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang akan kami sampaikan, Pak Arif. Selanjutnya dari Muhammad Rizal. Pertanyaannya, izin Pak Arif, mungkin ada masukan dari Bapak apa yang perlu dilakukan wartawan, khususnya anggota PW Riau dalam keterlibatan program ketahanan pangan ini?
Terima kasih Pak. Kalau berkaitan dengan ketahanan pangan, sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Yanin. Yang pertama memang peran media cukup besar Pak untuk memberikan informasi, situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, di mana terus terang mungkin dari sisi produksi saat ini alhamdulillah beberapa mitra kita sudah mampu memproduksi hasil pertanian secara umum dengan cukup baik. Tetapi dari sisi market atau pasar harus diakui masih kecil. Sehingga ini perlu bisa menyampaikan kepada pemangku kebijakan, Pak. Jadi di sini tidak cukup hanya sekedar di pelaku usaha, tapi juga ada di pemangku kebijakan. Mudah-mudahan dengan mungkin tulisan dan informasi dari kawan-kawan wartawan ini bisa disampaikan. Jadi mungkin ini perlu duduk bareng. Kalau saran saya memang perlu duduk bareng untuk sama-sama berbicara kemajuan pangan nasional. Dalam konteks ini fokusnya mungkin di Riau. Tentu kalau petani sangat terbatas Pak untuk menyampaikannya. Bahkan mungkin saat ini kalau berbicara sistem online kami sudah coba Pak, beberapa kami coba latih tapi masih belum optimal untuk memasarkan produk-produk dari hasil pertanian. Jadi bisa kita lakukan kolaborasi ini. Apalagi kalau kawan-kawan dari wartawan, dari PWI atau dari wartawan bisa juga sama terlibat, tentu kan bisa lebih bagus lagi. Contoh kita bikin pelatihan atau demplot, demonstrasi plot, satu percontohan misalkan kalau mungkin nanti bioplog bisa dilakukan, nanti bikin aquaponik, jadi memanfaatkan dari bioplog itu airnya untuk sebagai pupuk bagi tanaman pekarangan. Nah di situ kita uji coba bagaimana juga membangun mitra pasar dengan para pihak. Sehingga produk-produk dari hasil pertanian bisa terserap dengan bagus dan ini dapat meningkatkan pendapatan dari para petani dan mungkin juga kita dan termasuk juga para pihak yang masuk di dalam ketahanan pangan. Terima kasih, Pak. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi dari Arif Budiman. Assalamualaikum Pak Arif. Kalau lokasi lahannya dataran tinggi, tanaman apa yang cocok dibudidayakan? Untuk dataran tinggi, tanaman apa yang cocok dibudidayakan? Pak Arif. Terima kasih Pak. Untuk dataran tinggi banyak sekali Pak. Jadi memang kopi termasuk, tapi jenis kopinya Arabica Pak. Di atas 800 meter itu kopi Arabica insya Allah. Dan ini Indonesia menjadi salah satu kopi dunia. Termasuk salah satunya mungkin Gayo, kalau di Sumatera, di Aceh, di Jawa Barat, Pangalengan. Mungkin kalau di sini saya belum tahu kopi apa yang ini. Tapi kopinya Arabica Pak. Kalau dataran rendah Robusta, di Gambut itu Liberica, kalau di di dataran tinggi itu adalah Arabica. Terus kalau untuk yang lain itu sebenarnya jenis-jenis sayuran dataran tinggi itu bisa dikembangkan seperti jenis-jenis kol, kubis itu yang memang untuk dataran tinggi. Nah, itu mungkin bahkan banyak sayuran itu lebih muncul di dataran tinggi. Makanya kenapa banyak mungkin masuk ke Riau pun dari Sumatera Barat. Seperti itu. Kalau untuk kentang dan sebagainya. Kalau jenis buah-buahannya bukan markisa Pak, tapi kayak konyal itu yang memang bisa dikembangkan. Tapi ini tentu ini saya jawab secara umum Pak, karena ini perlu spesifik di daerah mana, ketinggian seperti apa, mungkin tanaman lokalnya apa Pak. Karena kalau di situ ada tanaman liar yang tumbuh dengan baik, biasanya yang serumpun dengan itu akan tumbuh dengan baik Pak. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada waktu, setelah ini ada satu narasumber lagi, mungkin akan membacakan satu pertanyaan lagi. Dari Kampar, izin bertanya Pak, di Kampar itu paling banyak petani karet. Di saat pandemi ini kan di kebun karet, agar ada tambahan lain untuk petani. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kalau untuk
PAR saya tidak tahu persis ya, cuman memang hampir mirip Pak kalau berbicara karet di kami di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak, petani mitra kami mayoritas itu karet dan sagu. Saat ini memang sedang terkendala karena harga ojol itu cukup murah, sehingga mungkin nilai tambah dari karet masih kecil. Jadi yang kami lakukan saat ini dengan kelompok, salah satunya tadi Pak, sebagian kita membuat tanaman selah. Kalau karetnya itu mungkin punya jarak tanam yang cukup bagus, artinya bukan karet hutan ya Pak, karena secara umum Bapak-Bapak sekalian, kalau di kami di sini karet itu banyak karet hutan, jadi jarak tanamnya tidak beraturan. Tapi untuk yang beraturan kami coba memang saat ini diselang atau istilahnya kalau kami sebenarnya mirip dengan agroforestry, jadi ada tanaman hutan perkebunan gabung dengan tanaman. Ini yang kami lakukan memang dengan beberapa tanaman jahe, Pak. Dan alhamdulillah kalau lihat dari hasilnya cukup lumayan. Gitu. Mungkin ini bisa dikembangkan, apalagi di masa pandemi kita banyak membutuhkan jahe untuk sebagai salah satu penguat imun daya tahan tubuh. Seperti itu. Jadi yang kami lakukan saat ini di kelompok-kelompok binaan kami di karet adalah dengan penanaman jahe, Pak. Ada jahe, tapi memang kami saat ini fokus di jahe merah dan fokus di jahe merah. Mudah-mudahan di sana juga bisa dilakukan. Tapi syaratnya jarak tanam tanaman karetnya jelas, Pak. Kalau dia berselang-seling, ya memang agak susah juga. Baik, terima kasih. Mungkin sebelum kita lanjutkan dengan narasumber kedua, ada pertanyaan terakhir dari kami, Pak Arief. Sampai saat ini sudah binaan yang merupakan program dari PTMP. Dan di daerah-daerah mana saja? Terima kasih Pak. Sebaran, saya coba dari sebaran dulu Pak. Kalau dari sisi sebaran kami memang di 3 kecamatan, tapi fokusnya itu di Kecamatan Sungai Apit dan di Kecamatan Merbau. Ada kurang lebih 7 desa. Itu, maaf sambil saya buka data Pak, kurang lebih sekitar 160 orang petani yang menjadi mitra untuk program karet, sagu, dan berbicara pertanian sayuran, Pak. Gitu. Baik, terima kasih pemaparan yang luar biasa dari Pak Arief, sudah memaparkan tentang potensi-potensi yang bisa dikembangkan oleh para wartawan selama pandemi COVID ini. Mudah-mudahan setelah ini ada yang bisa ditindaklanjuti baik oleh PWI Riau sendiri maupun kerjasama dengan PTMP. Kembali kami minta kesediaan dari Pak Arief untuk foto bersama. Kembali kami minta kepada rekan-rekan peserta untuk mengaktifkan kembali kameranya. Peserta kita kembali foto bersama dengan narasumber Pak Arief Jaitullah. Kamera masing-masing. Ada beberapa rekan yang belum mengaktifkan kamera. Siap-siap, 1, 2. Oke. Baik, terima kasih rekan peserta pelatihan. Saya berikan aplaus untuk Pak Arief Jaitullah. Terima
kasih Pak.